Yos nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. Babak ketiga arc Wano Kuni sebentar lagi akan mencapai klimaksnya. Yap, Oda Sensei mengambil inspirasi dari pementasan kabuki untuk penggambaran alur cerita pada arc Wano Kuni yang sedang berlangsung saat ini. Babak ketiga kabuki pasti diisi dengan drama yang membawa kesedihan dan keputusasaan, lalu dilanjutkan dengan babak keempat yang berisi pertarungan-pertarungan epik dan membagongkan. Drama dan air mata sudah banyak tersaji di babak ketiga arc Wano Kuni, mulai dari flashback kematian Kozuki Oden, lalu terungkapnya Kanjuro yang ternyata adalah impostor, dan Denjiro sang crewmate yang menyamar menjadi bawahan Shogun tampan Orochi. Nah, dalam One Piece chapter 998 dan One Piece chapter 999, Oda sepertinya memang sudah ingin segera melanjutkan arc Wano Kuni ke babak yang keempat. Pasalnya, masing-masing kru bajak laut topi jerami sudah bersiap melawan eksekutif dari bajak laut kebun binatang milik Kaido. Pada One Piece chapter 998, Oda sudah memperlihatkan match up untuk beberapa kru bajak laut topi jerami yang berhadapan dengan para anggota Tobi Roppo. Namun bukan Oda Sensei namanya jika dia tak menyiapkan udang di balik bakwan pada pertarungan-pertarungan tersebut. Pertarungan yang pertama adalah Franky versus Sasaki. Pada One Piece chapter 998 sudah mulai diperlihatkan sedikit pertarungan antara keduanya. Melihat kebarbaran Franky yang menghancurkan anak buahnya, Sasaki pun langsung turun gunung dan berubah ke bentuk Zoannya. Sasaki adalah pemakan buah iblis Ryuryu no Mi model Triceratops. Sepertinya Oda Sensei sengaja mempertemukan keduanya. Sasaki merupakan seorang manusia ikan terlihat dari giginya yang abnormal dan mirip seperti gigi milik Jinbei. Selain itu, Sasaki pun memiliki rambut berwarna hijau. Dia memakai topi seorang masinis kereta dan juga gemar minum miras oplosan. Semua hal tersebut sangat mirip dengan nenek Kokoro yang merupakan sekretaris dari Tom dan sangat dekat dengan Franky serta Iceberg. Kokoro merupakan seorang manusia ikan duyung yang juga memiliki rambut berwarna hijau. Selain itu, dia juga memakai topi seorang masinis dan juga gemar meminum miras oplosan sama seperti Sasaki. Ditambah lagi fakta menarik yang diberikan oleh Oda pada SBS volume ke-45. Dikatakan bahwa Kokoro memiliki seorang anak laki-laki yang merupakan setengah manusia ikan. Ditambah lagi dia pergi ke lautan untuk berlayar. Nah, jika benar Sasaki adalah anak Kokoro dan Kokoro sudah dianggap sebagai keluarga oleh Franky, maka tak hanya pertarungan fisik yang akan terjadi, melainkan akan terjadi pertempuran batin antara keduanya. Sama seperti kasus Franky saat melawan Senior Pink yang penuh dengan air mata di arc Dressrosa. Kita nantikan pertarungan robot hentai kita melawan badak asli dari larutan penyegar. Oke, kita lanjutkan match up yang kedua, yaitu pertarungan antara Nami X Usopp versus Ultichuan X Pejuan. Sebenarnya pertarungan ini sudah sangat intens, bahkan dua penakut kita hampir saja wafat akibat gegar otak setelah berkali-kali disundul oleh Ultichuan dengan kepala batu Pachycephalosaurusnya. Namun karena ada Gade Usopp di sana yang memiliki Housoko no Hoki yang sangat dahsyat, mereka berdua berhasil diselamatkan oleh Otama dan anjing miliknya. Akan tetapi Ulti dan Pejuan masih terus mengejar mereka. Nah, ada hal yang menarik pada One Piece chapter 999, di mana Otama yang merencanakan sesuatu yang pasti sangat mengenceritkan, bahkan seorang Nami pun menyetujuinya. Rencana apakah itu? Kita semua para player pasti sudah mengetahui jika Otama memiliki kekuatan buah iblis yang mampu menjinakkan segala macam hewan menggunakan kibidango yang dihasilkan dari pipinya. Namun tak hanya hewan asli, hewan jadi-jadian seperti pemakan buah iblis Smile pun akan tunduk di hadapan Otama. Hal ini pernah terjadi pada Speed dan Babanuki yang merupakan pemakan buah iblis Smile. Nah, Law pernah mengatakan pada One Piece chapter 698 jika buah Shaiton Smile buatan manusia ketut Caesar Clown akan mempengaruhi DNA atau lineage factor seseorang ketika dia memakannya. Itu berarti dalam diri pengguna buah iblis Smile ada unsur kebinatangannya. Buah Shaiton asli bertipe Zoan pun harusnya memiliki efek yang sama, di mana pasti akan mempengaruhi lineage factor seseorang sehingga memiliki unsur kebinatangan. Dan seharusnya Kibidango Otama pun memiliki efek yang sama ketika pengguna buah iblis Zoan memakannya. Nah, ini mungkin adalah udang di balik bakwan yang disiapkan oleh Oda. Dari sekian banyak binatang-binatang yang ada di kebun binatang milik Kaido, hanya Ultichuan dan Pei-Pei yang menggunakan masker. Dan mereka berdua saat ini akan berhadapan dengan rencana jahat milik Otama. Yap, kemenangan Usopp dalam pertempurannya selalu melibatkan kekuatan Housoko no Hoki miliknya.
Dan kemungkinan pertarungan melawan Ulti dan PP pun berakhir dengan keberuntungan. Mungkin saja Nami akan berusaha membuka masker milik Ulti dan akan disambut dengan Ki Bidango Otama yang ditembakkan oleh God Usopp. Selanjutnya adalah Jinbe yang akan melawan Wowo. Wushu sepertinya adalah anggota Tobiropo terkuat yang dibuktikan pada One Piece chapter 979. Di mana saat Wushu mengatakan apabila asam urat Queen kambuh dan tiba-tiba dia mati, siapakah yang pantas menggantikannya? Black Maria langsung menyahut dan mengatakan tentu saja kau, Wowo. Sehingga cocoklah jika berhadapan dengan Jinbe. Apalagi pada One Piece chapter 998 dikatakan jika Wushu pernah bertemu dengan Jinbe saat dia masih menjadi Shichibukai. Dan Jinbe pun sangat penasaran ingin melihat secara langsung wajah di balik topeng tersebut. Mungkin pertarungan ini akan berakhir dengan emosional. Selanjutnya ada Sanji. Akibat dia mengikuti hasrat akil baliknya, akhirnya dia terjebak dalam perangkap 19 detik milik Black Maria. Dan bahkan saat ini Sanji merasa sedang berada di surga karena dikelilingi oleh wanita pekerja mantap-mantap Gang Doli cabang Onigashima. Sanji tak mungkin menendang seorang wanita sehingga ada yang harus menggantikannya melawan Black Maria. Nah, pada One Piece chapter 999, Robin dan Brook sudah OTW ke kastil milik Kaido untuk menyusul Luffy dan yang lainnya. Mereka berdua pasti akan lebih cepat naik ke lantai berikutnya karena di setiap lantai kroco milik Kaido sudah diberantas oleh Sanji dan Jinbe. Sehingga Robin sepertinya akan menggantikan posisi Sanji untuk melawan Black Maria. Lalu Sanji dan Brook melanjutkan ke lantai berikutnya untuk menyusul Luffy. Berbicara mengenai Black Maria, ada yang sedikit aneh dengan buah iblis laba-laba janda hitam miliknya. Perubahan Zoan milik Black Maria terlihat tidak normal, di mana terlihat dua sosok di perubahannya, yaitu Black Maria yang masih berwujud manusia lengkap dengan kedua buah segar jumbonya. Lalu di bawahnya ada sosok laba-laba janda hitam yang memiliki mata serta mulut sendiri. Yap, memang lebih mirip seperti perubahan dari pemakan buah iblis abal-abal Smile ketimbang Zoan original. Akan tetapi pada One Piece chapter 998, Oda sudah mengkonfirmasi jika Black Maria adalah pemakan buah iblis Ancient Zoan laba-laba Nomi model Rosamigale Grovogeli. Yap, jika memang begitu faktanya, apakah Nakama pernah berpikir jika tubuh dengan buah segar jumbo yang ada di atas laba-laba tersebut hanyalah boneka, dan Black Maria yang asli bersembunyi di balik serambi lempit boneka tersebut? Dalam budaya Jepang, selain kabuki terdapat pementasan lain yaitu bunraku. Bunraku adalah pementasan teater menggunakan boneka, dan tipikal boneka yang digunakan adalah boneka geisha, yang penampilannya mirip dengan sosok Black Maria. Nah, kita tunggu pertarungan epik antara Nico Robin dengan Black Maria. Pasti setelah Robin mengalahkan laba-laba janda hitam tersebut, dia akan langsung pergi mencari Road Poneglyph. Selanjutnya adalah Chopper. Chopper saat ini sedang bersama dengan Miyagi dan Tristan membuat vaksin dari wabah Shaiton Es milik Queen. Mereka bertiga pasti akan dengan mudah menemukan vaksinnya, karena mereka bertiga bukanlah fake doctor. Saat ini musuh kuat yang ada di tempat tersebut tinggal Queen, salah satu All Stars dari Kaido. Setelah Apo digeprek oleh Diaz Drake dan sebelumnya merasakan tajamnya pedang milik Roronoa Zoro. Sepertinya Queen akan berhadapan dengan Chopper setelah dia berhasil menyembuhkan semua orang. Tapi Chopper tak akan melawan Queen sendirian. Dia akan dibantu oleh Diaz Drake. Karena pada One Piece chapter 998, Drake mengatakan pada Zoro untuk menyerahkan panggung utama padanya. Selanjutnya adalah King. Siapakah yang akan menjadi lawan King? Apakah Marco the Puyuh atau Sanji? Nah, pada One Piece chapter 999 diperlihatkan jika Marco membuka jasa ojek puyuh online dengan Zoro sebagai penglarisnya. Meskipun diganggu oleh King, tujuan Marco adalah membawa Zoro ke atap Onigashima melalui lubang serambi lempit yang dibuat oleh Kaido. Sehingga Marco tak akan leluasa jika harus bertarung melawan King. Nah, pada penjelasan Mimin sebelumnya, Sanji akan digantikan oleh Nico Robin dalam melawan Black Maria. Sehingga lawan yang paling pantas untuk Sanji adalah King the Wildfire. Ingat jika Sanji selalu melawan musuh terkuat ketiga dalam setiap arc-nya. Seperti contoh melawan Mr. Tribone Clay saat di Alabasta. Kemudian melawan Jabura saat di Enies Lobby. King adalah komandan tertinggi Kaido dan musuh terkuat ketiga di Onigashima setelah Kaido dan Big Mom. Sehingga kita akan melihat rematch antara King versus Sanji. Sekaligus akan memudahkan Marco untuk pergi ke rooftop Onigashima karena kemampuan supportnya sangat dibutuhkan di sana. Menurut spoiler One Piece chapter 1000, saat ini sudah ada 5 supernova yang berhasil naik ke rooftop Onigashima, yaitu Luffy, Zoro, Kid Law, dan Killer.
Sepertinya Killer tak akan melawan Kaido ataupun Big Mom. Dia akan melawan Jack the Dwarf. Pada One Piece chapter 991, Jack dipaksa rebahan oleh Nekomamushi dan Inuarashi yang berubah ke mode sulong mereka. Saat itu, Jack masih sadar dan Kaido memintanya untuk memulihkan keadaannya. Dan dia akan cocok untuk bertarung melawan Killer nantinya apabila dia berhasil memulihkan diri. Lalu siapakah yang akan melawan Kaido serta Big Mom? Jika semuanya sesuai dengan skenario di atas, masih tersisa 6 orang lagi yang sepertinya akan berhadapan dengan Kaido dan Big Mom. Mereka adalah Luffy, Kid, Brook, Marco, Zoro, dan Law. Marco mengatakan pada One Piece chapter 999 jika saat ini bajak laut kebun binatang sedang melawan era baru itu sendiri. Bahkan Ace mengatakan di dalam flashback Yamato jika Kid dan Law sudah mulai mengacau di lautannya masing-masing. Nah, Luffy, Law, Kid, dan Zoro adalah putra-putra terbaik bangsa dan merupakan sosok pembawa era baru dalam dunia berbajak lautan. Lalu mengapa harus ada Brook dan Marco yang merupakan bajak laut zaman old? Beginilah kronologisnya. Luffy sudah pasti akan melawan villain terkuat di setiap arc-nya. Dalam novel Ace diungkapkan urutan kekuatan dari Yonko dalam era sebelum si brengsek Kurohige mengais rezeki di perang Marineford. Dikatakan jika Yonko terkuat adalah Shirohige saat kondisi prima. Kemudian Kaido dikatakan setara dengan Big Mom. Namun Kaido disebutkan lebih dulu. Jadi bisa dikatakan jika Kaido unggul sedikit ketimbang Big Mom. Terlebih lagi nilai buronan Kaido lebih tinggi ketimbang milik Big Mom. Lalu urutannya dilanjutkan dengan Shirohige yang sudah uzur. Dan yang terlemah adalah Akagami no Jeki. Sehingga sudah dapat dipastikan jika Luffy akan melawan Kaido bukan Big Mom. Apalagi pada saat di panggung utama, Luffy tak menghiraukan Big Mom dan lebih fokus untuk meneposkan bokong milik Kaido. Lalu siapa lagi yang akan melawan Kaido? Karena akan mustahil jika Luffy sendirian yang melawannya. Sepertinya yang akan membantu Luffy adalah Kid dan Law. Kid memang sudah memiliki dendam kesumat dengan Kaido sejak dia berhasil dikalahkan dan ditahan di penjara Udon. Sedangkan Law memang tak ada niatan untuk meneposkan bokong Kaido. Tapi Kaido juga sangat kesal dengannya karena dia telah menghancurkan bisnis haramnya dengan Doflamingo. Kecerdasan dan strategi hebat yang dimiliki oleh Law sangat dibutuhkan agar dapat mengalahkan Kaido. Big Mom pasti akan mencoba ikut nimbrung dengan Kaido karena incaran utamanya adalah Luffy. Big Mom rela menjadi musafir hingga melipir ke kebun binatang milik seorang kaisar lautan lainnya hanya untuk mendapatkan kepala Luffy. Nah, sepertinya Zoro akan mendapatkan bagian untuk menahan Big Mom. Meskipun dia sudah mendeklarasikan keinginannya untuk mengalahkan Kaido pada One Piece chapter 997, namun apa daya karena Zoro pasti tak akan membiarkan pertarungan Luffy terganggu. Zoro selalu mendapatkan musuh dengan predikat orang terkuat kedua di setiap arc-nya. Contohnya saat melawan Mr. One di arc Alabasta dan Kaku di arc Enies Lobby. Seperti yang Mimin katakan di atas, kekuatan Kaido dan Big Mom mungkin setara namun lebih unggul Kaido sedikit. Apalagi Big Mom bertarung menggunakan pedang Napoleon, sehingga akan cocok jika bertarung melawan Zoro. Zoro tak akan mungkin bisa menghadapi Big Mom sendirian, dia akan dibantu oleh Brook. Mengapa harus Brook? Buah iblis milik Brook merupakan musuh alami dari buah iblis Soru-Soru Nomi milik Big Mom. Ingat dengan pertarungan Luffy melawan Enel? Buah iblis Luffy merupakan musuh alami dari buah iblis Goro-Goro Nomi milik Enel. Dan apa yang terjadi? Enel hanya bisa melongo ketika petirnya tak mempan terhadap Luffy. Nah, kehadiran Brook akan sangat membantu dalam pertarungan melawan Big Mom. Terlebih lagi dia sudah memiliki pengalaman melawan Big Mom sampai dia pun pernah bobo bareng dengan Yonko Overbohai tersebut. Dan selain itu, homie spesial milik Big Mom tak dapat dilukai dengan serangan biasa. Luffy pun tak bisa melukai Prometheus saat di Whole Cake Island meskipun dirinya sudah menggunakan armamen daki miliknya. Brook akan mendapatkan bagian untuk menghandle homies-homies milik Big Mom, terutama Zeus dan Prometheus. Selanjutnya yang akan membantu melawan Big Mom adalah Marco. Marco harus datang ke rooftop Onigashima untuk mengobati para Akazaenan yang sepertinya memang sudah rebahan akibat ulah Kaido. Terlihat pada One Piece chapter 999, Kaido dan Big Mom sudah pesta miras oplosan tanpa ada Akazaenan yang mencoba untuk menyerang mereka. Selain itu, Marco dibutuhkan dalam pertarungan melawan dua Yonko sebagai support, di mana kekuatan api penyembuhannya akan sangat berguna. Ditambah lagi, pada One Piece chapter 995, Marco berusaha menghentikan Big Mom. Marco pun mengatakan jika dirinya tahu betapa berbahayanya Big Mom, serta dia pergi untuk mengejar Big Mom dan melipir sebentar di panggung utama.
Sehingga kesimpulannya adalah yang akan melawan Kaido yaitu Luffy, Kid, dan Law. Sedangkan yang akan melawan Big Mom adalah Zoro, Brook, dan Marco. Semoga pertarungan melawan kedua Yonko ini akan berakhir dengan epic. Yos nakama, itulah prediksi akhir perang puncak Onigashima. Jika nakama menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato.